Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa dengan Sobat Stasi dan pemirsa Babel TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasia Haan akan menemani Sobat Stasi dan pemirsa Babel TV dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang kami boleh dapatkan sampai saat ini. Saatnya mari Tuhan berfirman buat kami menyerahkan acara siaran pemberitaan firman ini dari awal pertengahan sampai tamatnya ke dalam kasih anugerah Tuhan. Teguhkanlah firman-Mu Tuhan untuk kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV senang bisa berjumpa malam ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, tiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita malam hari ini adalah menjadi solusi bukan polusi. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini agar hidup kekristenan kita menjadi berkat. Firman Tuhan malam ini kami ambil dari surat Paulus kepada Filemon. Ya, kami ingin kita membuka Filemon pasal yang pertama ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Menjadi solusi bukan polusi. Itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin menekankan buat kita, waktu kita berkata saya percaya Tuhan Yesus, itu keputusan yang paling tepat yang pernah kita lakukan sepanjang kita hidup. Kami mendorong kita, kalau kita sudah mengambil keputusan itu, milikilah Alkitab dan bacalah secara disiplin, secara tekun. Kalau itu yang kita lakukan, kami percaya pengenalan kita pada Yesus, iman kita pada Yesus, dan juga kita mengerti kehendak Tuhan akan semakin nyata dan bertumbuh dalam kehidupan kita. Kami pastikan Alkitab katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, praktekkan kebenaran ini. Sesudah kita percaya Yesus, praktekkan, lakukan apa yang Dia firmankan buat kita. Kalau itu yang kita lakukan, janjinya menjadi milik bagian kehidupan kita. Menjadi solusi bukan polusi. Itu tema khotbah kita untuk malam hari ini. Ada 4 hal yang kami mau sampaikan. Bagaimana caranya kita menjadi solusi bukan polusi. Yang pertama, kita harus percaya pada Yesus. Haleluya. Apa hubungannya
kita percaya pada Yesus dengan menjadi solusi bukan polusi. Tahukah kita, agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat cuma satu, Yesus Kristus Tuhan namanya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita dapat diselamatkan, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alkitab katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi kalau kita ingin menjadi solusi bukan polusi, kita mesti percaya pada Yesus. Karena sesudah kita percaya Yesus, Tuhan ingin kita menjadi terang, Tuhan ingin kita menjadi garam. Haleluya. Percaya atau tidak, di mana ada terang, di situ tidak ada kegelapan. Karena itu, pastikan terang kita tetap nyala. Haleluya. Sehingga kita tidak bisa dikuasai oleh kegelapan. Praktekkan kebenaran ini. Tuhan ingin kita menjadi garam. Apa artinya menjadi garam? Kita boleh berdampak dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Jadi kami tekankan buat kita, mari menjadi solusi bukan polusi, percaya pada Yesus. Haleluya. Kalau kita belum percaya, percayalah. Karena kami percaya, siapapun kita, dari strata manapun kita berada, Tuhan Yesus mengasihi kita. Karena Yesuslah hidup kita jadi berguna. Karena Yesuslah hidup kita jadi berarti. Karena upah dosa maut. Tapi Yesus sudah ambil kita dari maut. Alkitab katakan, barang siapa percaya kepadanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita memperoleh dudukan kita kembali. Kita dikembalikan pada fitrah kita. Oleh karena itu kami mau tantang kita. Mari, supaya kita jadi Kristen yang bukan jadi polusi, tapi jadi solusi. Di rumah jadi solusi. Di kantor jadi solusi. Sehingga kehadiran kita di nanti-nanti, di masyarakat jadi solusi. Kalau itu yang terjadi, kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Ada orang, kalau dia kerja di kantor, tiba-tiba ada pemberitahuan, dia dipindahkan di cabang yang lain. Teman-temannya pada menangis. Kenapa? Karena hidupnya jadi berkat buat teman-teman sekantor lainnya. Tapi ada orang, pada waktu diumumkan dia dipindahkan ke cabang yang lain, teman-temannya bersyukur dia pindah. Kenapa? Karena menjadi polusi. Saya mau katakan, bacalah Alkitab kita. Kata Kristen itu cuma ada 6 di dalam Alkitab. Tidak lebih daripada itu. Pertama kali kata Kristen itu disebut di Kisah Rasul 11 ayat 26. Di Antioquia lah pertama kali kata Kristen itu disebutkan. Yesus sudah tidak ada. Dia ada di sorga, yang tinggal adalah murid-muridnya. Tapi murid-muridnya mau dimuridkan secara konsisten mempraktikkan ajaran Yesus. Dan akhirnya mereka berbuah. Ya, ada buah pertobatan, ada buah-buah roh, ada buah-buah pelayanan. Dan orang melihat, awalnya ejekan, tapi karena mereka konsisten, akhirnya menjadi bau harum. Ini tantangan bagi kita, menjadi solusi bukan polusi. Jadi percaya pada Yesus. Yang kedua, kalau kita ingin, sesudah kita percaya Yesus menjadi solusi bukan polusi, taatlah pada firman. Kalau kita baca Yakobus 1 ayat 22 dan ayat 23, kalau kita udah Kristen, ya mau mentaati firman Tuhan, kekristenan kita jadi kuat. Bahkan kami mau katakan, kekristenan kita akan maju. Tidak ada artinya kok Kristen kalau tidak mau taat. Haleluya. Taatlah.
Praktekkan apa yang Tuhan suruh. Ada banyak orang suka berdoa. Kita senang, teruslah berdoa. Tapi apa artinya doa-doamu? Kalau hidupmu menyimpang, kita masih melakukan apa yang kita suka, bukan melakukan apa yang Tuhan suka. Untuk apa kita berdoa? Haleluya. Seharusnya kalau kita berdoa, kita taat. Kalau kita berdoa tidak mau taat, kami mau katakan, sia-sia doa-doa kita. Taati pada Tuhan. Emang mungkin ada kalanya yang kita baca atau yang kita dengar dari firman, ya seringkali kadangkala tidak masuk akal kita. Tapi yang namanya Tuhan, ya tidak harus diselidiki dengan akal kita. Karena Alkitab katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Banyak hal dalam hidup ini, percaya dulu. Ya, baru mata rohani kita terbuka. Lakukan dulu, baru kita akan lihat anugerahnya nyata dalam kehidupan kita. Jadi kami pesan buat kita menjadi solusi bukan polusi, taat menjadi pelaku firman. Kami tidak tanya kapan kau dibaptis. Yang kami mau tanya, sudahkah kita taat melakukan firman-Nya? Kami tidak tanya saudara dari gereja mana. Yang kami mau tanya, sudahkah kita taat melakukan firman-Nya? Ada banyak orang rajin ke gereja, tapi sama mertuanya saja, tidak berdamai sama suaminya saja, tidak berdamai sama anak-anaknya saja, tidak berdamai. Untuk apa kita Kristen kalau hidup kita demikian? Justru kita akan menjadi sandungan. Bahwa jiwa tidak bisa, tapi seringkali jiwa jadi mundur karena kita tidak bisa jadi petunjuk jalan yang benar dan yang baik. Tapi malam ini Tuhan tantang kita menjadi solusi, bukan polusi. Taat menjadi pelaku firman. Lakukan segera. Dikala kita dengar firman, eksekusi. Lakukan. Kalau itu yang kita lakukan, tinggal tunggu waktu, kita akan menuai. Haleluya. Tapi kalau kita cuma pandai mendengar, tidak pandai melakukannya, hidup kita menjaring angin. Sampai kapanpun, kita tidak akan pernah melihat buah-buah iman kita akan nyata dalam kehidupan kita. Yang ketiga, menjadi solusi bukan polusi. Yang ketiga yang kami mau sampaikan, menjadi saksi Kristus. Alkitab katakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Haleluya. Dan bersaksi yang paling efektif bukan bawa Bible kemana-mana, bukan. Tapi hidup kita, ya, yang menjadi kesaksian. Haleluya. Hidup kita yang menjadi kesaksian. Ada perubahan. Kalau kita mengaku diri kita udah bertobat, tapi masih mabok-mabok terus, ya, kita masih judi terus, berzina terus, kami mau katakan pertobatanmu palsu. Itu bukan buah pertobatan yang benar. Haleluya. Karena itu tangkaplah kebenaran ini menjadi solusi bukan polusi. Caranya bagaimana? Menjadi saksi Kristus. Bersaksi yang paling efektif tadi kami katakan, ya, dari kehidupan kita. Dari kehidupan kita. Haleluya. Biarlah kebenaran ini menjadi iman dan juga sekaligus menjadi pencerahan buat setiap kita. Kalau kita berkata saya percaya Yesus, perhatikanlah cara kehidupan kita. Kalau kita praktekkan ini, kehidupan kita akan menjadi kesaksian. Kami tidak tanya kapan saudara menerima baptisan, tapi yang kami mau katakan, sudahkah kita menjadi saksinya?
Ini penting. Sudahkah kita menjadi saksinya? Haleluya. Kalau belum, ini satu tantangan bagi kita. Jadilah saksi. Untuk menjadi saksi tidak harus sekolah teologi dulu selesai. Ya, kami mau katakan, bacalah Alkitab kita. Dalam Yohanes pasal yang keempat, ada seorang pelacur yang bertobat. Apa yang terjadi? Dia berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub. Sesudah dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan, dia pulang ke kampungnya. Satu kampungnya bertobat. Haleluya. Itulah Kristen yang sejati. Menjadi solusi bukan polusi. Kami tantang kita, ayo menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Alkitab katakan dengan jelas, satu kampungnya bertobat. Yohanes pasal yang keempat. Saudara boleh baca bagaimana perempuan yang punya suami 5 itu, yang akhirnya ya menjadi saksi Kristus, di mana Yesus ditinggikan melalui hidupnya, dan dia sungguh berdampak untuk kotanya, sehingga kotanya boleh mengalami pembaharuan, mengalami hujan pertobatan. Itu yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Haleluya. Jadi menjadi saksi Kristus adalah mutlak untuk setiap orang yang sudah percaya pada Yesus, sehingga hidupnya menjadi solusi. Kalau ini kita lakukan dimanapun kita berada, bau harum Kristus akan sampai kemana-mana. Praktekkan kebenaran ini. Kalau kita praktekkan ini, kami percaya Yesus akan ditinggikan. Kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Kekristenan bukan hal yang baru di negeri ini. Haleluya. Tetapi kenapa hari-hari ini kita nggak bisa jadi suara? Kita cuma gema, cuma ikut-ikutan. Kita bukan di baris depan untuk menyatakan kebenaran. Kita seringkali ngekor untuk menyatakan kebenaran. Seharusnya kita yang ada di baris depan, yang menjadi mercusuar, menjadi petunjuk jalan. Haleluya. Tapi tidak sedikit kita, apa yang terjadi justru ya menjadi polusi. Kami berharap kebenaran ini boleh memerdekakan kita. Mungkin sakit kita ditegur. Kami mau katakan, itu bentuk kasih Tuhan yang nyata. Karena Alkitab katakan, orang yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Terima ajaran Tuhan. Terima didikan Tuhan. Kalau Tuhan melakukan itu karena Tuhan sayang kita. Yang kita takutkan kalau Tuhan diam. Apa saja yang kau kerjakan, dia diam. Kalau itu yang terjadi, jangan-jangan kita sudah ada di ujung neraka. Tinggal tunggu waktu. Haleluya. Kalau Tuhan tegur kita, dia mungkin melukai, tapi dia menyembuhkan kita. Haleluya. Karena dia Bapa yang baik. Satu hal yang dia inginkan, supaya saudara tidak binasa selama-lamanya, masuk dalam hukuman yang kekal. Yang keempat, menjadi solusi bukan polusi, hidup dalam sukacita. Kita hidup dalam situasi yang masih mencekam. Banyak sahabat-sahabat kita yang masih kena COVID. Kami mau katakan, apapun yang terjadi, jangan mau diintimidasi oleh dunia ini. Karena roh kita lebih besar. Dimanapun kita berada, orang-orang percaya yang sudah percaya pada Yesus, hiduplah dalam sukacita. Karena sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita. Hati yang gembira adalah obat. Kalau kita kena sakit, bukan kutuk. Karena tidak ada lagi kutuk dalam hidup orang yang percaya pada Yesus. Karena kutuk sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib.
Dan kalau kita mengalami, saudara dan saya jangan menghukum diri terlalu dalam. Ya, karena Tuhan ada di sana. Alkitab katakan di lembah bayang-bayang mau sekalipun dia ada. Itu cuma didikan Tuhan. Itu cuma proses. Untuk apa? Untuk pendewasaan. Kami mau katakan jangan takut. Haleluya. Dia akan membuat segala sesuatu menjadi indah tepat pada waktunya. Kami mau katakan buat kita berbeda. Jangan sama-samakan dirimu dengan dunia. Karena Alkitab katakan Immanuel. Apa artinya? Tuhan menyertai kita. Tuhan berkata kita biji matanya, umat ketebusannya, ahli warisnya. Kalaupun saudara dan saya yang menderita, kami mau katakan, kita nggak sampai tergeletak. Kalaupun dia izinkan semua terjadi termasuk sakit, kami mau katakan tidak melebihi kekuatan kita. Haleluya, justru sukacita saja, jalanilah. Kalau kita menjalaninya dengan sukacita, tidak menghukum diri, tidak mempersalahkan diri, kami mau katakan, percaya atau tidak orang melihatnya, sehingga pada akhirnya hidup kekristenan kita akan memuliakan Tuhan, karena Tuhan terpancar dari perilaku kita. Sukacita. Kalau kita mau jujur, orang yang bersukacita hari-hari ini semakin langka. Lihatlah wajah orang hari-hari ini. Kebanyakan wajah orang wajah jam 12 siang. Apa artinya jam 12 siang? Tegang, gampang marah, emosi, sungut-sungut, menggerutu. Apa bedanya kalau kita udah Kristen tapi kita juga demikian? Justru Tuhan mau kita tampil beda. Datang dengan roh yang berbeda. Jangan mau diintimidasi, kita yang harus merubah keadaan. Mungkin kita lagi sakit, senyum saja. Ya, sesudah engkau berdoa, ikuti apa yang dokter katakan, senyum saja, bersukacita saja, gembira saja. Ya, saya mau katakan banyak hal yang patut kita syukuri, yang membuat kita tetap bisa bersukacita. Contoh, kita masih hidup. Kita boleh kaya, kita nggak bisa beli hidup, karena hidup itu tidak bisa dibeli. Jadi masih banyak dasar yang membuat kita bersukacita. Ada keselamatan yang pasti, itu yang nomor satu yang membuat saudara ya bersukacita. Karena memang di dunia ini kita cuma sementara, tinggal tunggu waktu saja. Tapi kita yang percaya Yesus harus bersukacita, karena ada pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Kalau manusia yang kita harapkan, kita kecewa. Tapi kalau Tuhan yang kita harapkan, kita orang yang paling berbahagia, karena dia tidak mungkin mendustai kita. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Menjadi solusi, bukan polusi. Bagaimana hidupmu? Jadi solusi atau polusi? Bagaimana keberadaanmu di rumah, di gereja, di masyarakat, di kantor? Sudahkah kita jadi solusi atau polusi? Kami dorong kita supaya kita jadi solusi, bukan polusi. Karena itu ada 4 hal yang kami mau ulangi buat kita. Ya, pertama, percaya pada Yesus. Yang kedua, taat menjadi pelaku firman. Yang ketiga, menjadi saksi Kristus. Yang keempat adalah hidup dalam sukacita. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam ini, menjadi solusi bukan polusi. Kami percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita masih punya waktu sedikit, kita akan gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, bagi kita yang belum pernah terima Yesus, kami akan bantu saudara, asalkan saudara
mau ikuti doa kami dengan sungguh-sungguh, kami percaya keselamatan anugerah yang dari Tuhan kita akan peroleh. Yang kedua, nanti kita mau berdoa buat yang sakit dan beban berat. Yang ketiga, kita mau berdoa syafaat. Kita masuk pada bagian pertama, letakkan tanganmu satu di dadamu, ikuti doa kami. Tuhan Yesus, malam hari ini saya menerima firman Tuhan yang saya dengar. Saya mau bertobat. Saya mau meninggalkan dosa-dosa saya dan cara hidup saya yang salah. Tuhan Yesus, saya ambil keputusan menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Saya mau ikut Tuhan Yesus. Saya buka hati saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Contoh, kalau jantungmu sakit, taruh satu di dadamu, angkat satu ke atas. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya, tapi lakukan kalau engkau percaya. Dimanapun sakitmu, letakkan satu, angkat tanganmu satu. Yang kedua, kalau engkau punya beban pergumulan yang berat, taruh kedua belah tanganmu di dadamu. Kita mulai. Letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Bapa di sorga, kami percaya tubuh kami baik Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Penebusanmu sempurna atas kami. Tubuh kami bukan tempat penyakit, tapi tubuh kami baik Allah, rumah Roh Kudus. Hamba berdoa buat Sobat Prestasi dan Babel TV yang sakit. Sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Penyakit lenyaplah engkau, enyalah engkau, dan tidak boleh kembali lagi. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus. Kalau engkau punya beban, taruh kedua tanganmu di dadamu. Bapa di sorga, kau lihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang punya beban. Hamba berdoa, engkau berkata sudah selesai. Karena itu hamba berdoa dalam nama Yesus, beban pergumulan yang sedang menguasai Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV. Aku katakan dalam nama Yesus, aku mengorakkannya, terbukalah jalan. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, meluruskan jalan yang berliku-liku dalam hidupmu. Awan gelap berlalu, Tuhan merubah padang gurun menjadi taman Eden dalam hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, bisnismu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau berdoa untuk Indonesia. Dari Aceh sampai Papua, dari Sangihe sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Ya Tuhan, kami berdoa buat kota kami Jakarta. Jauhkan dari gempa bumi, malapetaka, bencana, tsunami. Kota yang baik, kota yang tertib, kota yang penuh cinta kasih. Hujan pertobatan turun atas Indonesia, atas Jakarta. Kami berdoa, kami minta pada Tuhan. Tuhan, biar Tuhan menolong sehingga virus corona berlalu dari Indonesia. Yang sembuh semakin banyak, yang kena semakin sedikit. Akhirnya negeri kami bebas. Jadikan rumah sakit jadi rumah pemulihan. Dokter-dokter, suster-suster, Tuhan, supir-supir ambulans, Tuhan lindungi, Tuhan berkati mereka. Kami berdoa buat Panorama Suryo Pranoto yang jadi partner kami dalam pelayanan di radio ini, ya dalam siaran ini, ya di Babel TV ini. Tuhan memberkatinya. Kami berdoa buat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang menyaksikan acara ini dimanapun mereka berada, di rumah, di LP, di jalan, ya di rumah sakit, dalam kelompok-kelompok. Tuhan memberkatinya. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur. Segala kemuliaan untuk Tuhan dalam nama Yesus. Amin.